warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa bermuajahah, yaitu dengan Abah Kuncen, yaitu Abah Otong, yang mana beliau termasuk salah satu, yaitu dianggap keturunan dari leluhur untuk mewarisi, untuk menjaga, yaitu kebudayaan, yaitu napak tilas perjuangan para waliullah yang ada di desa Pasawahan, Kecamatan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kali ini kami dari YouTube akan menelusuri tentang keberadaannya. Yang pertama yaitu situs Balong Kambang dan Balong Dalam. Monggo tempat dan waktunya, monggo parsa diutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami yaitu Abah Otong, yang berada di Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ya, berkena sejarah ikan dewa yang ada di Desa Pasawahan itu kalau kata sesepuh orang tua saya dulu, bahwa adanya ikan dewa itu kenapa didewakan? Karena itu adalah tidak tahu siapa yang benar-benar menanam ikan itu, Ustadz. Ya. Hanya cerita dengan sejarah bahwa ikan dewa itu yang ada di Desa Pasawahan itu prajurit. Aslinya prajurit, yaitu Pajajaran, menitipkan Prabu Siliwangi ke Ki Geden Pasawahan, yaitu harus dijaga. Karena kenapa jadi ikan itu supataan, itu latat, dilaknat kan gitu, dilaknat yang asli bahwa menjolimi raja dari zaman dulunya, yaitu disupata, ya dilaknat jadi ikan dewa, yaitu sejarahnya ikan dewa itu prajurit zaman dulunya, zaman Eyang Prabu Siliwangi menitipkan yang membantah raja. Jadi ikan, yaitu disebutnya ikan dewa. Ya. Siapa yang ngurus yang ikan dewa itu, yang dititipkan itu yang asli sebagai juru kunci pemandu sumur 7 ya, dengan ikan dewa, dengan sawah sekotak, dengan makomnya Ki Geden Pasawahan. Ya. Itu jadi jujutan semuanya sejebar kan gitu istilahnya, bahwa sudah dititipkan zaman dulunya, siapa yang ngurus kan gitu. Ya itulah yang bisa menjelaskan. Ya. Hanya yang bisa kasih informasi zaman sekarang kan beda, Pak Ustadz. Ya. Jadi pengen tahu menggali sejarah kenapa ada disebut ikan dewa. Ya itulah yang tadi dibicarakan. Ya. Nah, kenapa? Soalnya kalau Desa Pasawahan itu ada 3 versi. Awal itu adalah disebutnya Pasabinan. Nama desa itu Pasabinan. Versi kedua Pasanggerahan. Yang ketiga itu Pasawahan. Dari versi itu yang 3, kalau yang awal namanya istilahnya Pasabinan itu Ki Geden Pasawahan, yaitu disebut lurah. Kuwu. Yang pertama di sini. Ya. Itu gelarnya lurah. Pak Kuwu kan gitu istilahnya. Kuwu pertama, kedua Buyut Ikram, Pak Kuwu. Yang ketiga pokoknya sampai sekarang itu titik yang jadi Kuwu di Pasawahan itu ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun zaman dulunya. Sekarang ke-17 Pak Kuwu Nurpin. Sekarang itu. Jadi dari awal pertama sampai akhir, sekarang tuh yang terakhir, ya bukan terakhir, yang sekarang dodokin jadi Kuwu yaitu ke-17. Yang pertama yaitu di makomnya di sana, ya. Ki Geden Pasawahan, gelarnya yaitu Buyut Lurah.
Buyut Lurah itu namanya Ki Geden Pasawahan. Nah, versi 1, versi 2 antara Pasabinan Pasanggerahan itu 2. Kedatangan area Islam. Turunnya para wali, Ya. yaitu penyebar-penyebar agama Islam yang ada di Pasawahan itu diturunkan, yaitu kalau gelar namanya yaitu Mbah Buyut Sapu Jagat. Nama asli yaitu Syekh Andamui. Ya. Diganti namanya yaitu Pasawahan. Biar versinya ini kan versi Islam. Islam ya. Waktu dulu kan Hindu, Hindu. Buddha lah, pokoknya antara Hindu Buddha kan gitu. Datangnya yaitu Syekh Andamui diganti dengan versi Islam, Ya. yaitu diganti lagi nama desanya yaitu Pasawahan. Apa cirinya? Yaitu sawah sekotak yang di depan desa. Iya, desa. Nah, jadi kalau versi Pasawahan itu ada 3 versi awalnya. Pasabinan, Pasanggerahan, ya Pasawahan. Ya. Itu sejarahnya Pasawahan, Pak Ustadz. Ya. Nah, Kemudian itu kan ada sawah sekotak. ya. Itu hasilnya dikemanakan hasilnya? Kalau hasil itu sebagian setengah untuk yang ngelola yaitu juru kunci sumur 7. Iya. Setengahnya lagi seperempatnya itu ke desa. Desa. Setengah seperempatnya lagi itu ke keraton Nganoman. Jadi kalau 50 kilo kalau dapat sekintal, Iya. 50 untuk juru kunci yang ngelola. Iya. Keduanya itu Desa. seperempatnya ya desa, ketiganya yaitu ke keraton sebagian untuk buat numpang mulud di sananya. Nasi kuning mana? Iya, nasi kuning. Kalau muludan kan gitu. Di Cirebon kan Kanoman Kesepuan sering muludan tiap tahun kan gitu. Yaitu sawah dari sawah sekota. Ciri wancinya Pasawahan itu kalau wilayah Pasawahan bagus itu sewilayah 3 itu bagus. Menjadi ciri ya. Cirinya Pasawahan disebutnya petani itu adanya di Pasawahan. Iya. Sumber kehidupan. Iya. Kemudian pesan-pesan nih ke generasi muda dan ke seluruh umat Islam dengan adanya situs ini bagaimana pesan-pesannya? Pesan-pesannya kalau bagi Abah di sini kepada orang-orang yang sekarang masih muda, Ya. satu harus mengenal dengan sejarah. Bahwa sejarah kita ini, bahwa Indonesia itu dari zaman dulunya kan kerajaan. Jadi banyak peninggalan-peninggalan sekarang kan udah baru lagi, Ya. yaitu RKRI kan gitu, negara kan gitu. Ya. Bahwa kita peninggalan dulu-dulunya, leluhur-leluhur kita ini harus mengenal anak-anak zaman sekarang. Karena jangan menghilangkan jasanya orang tua. Gimana beratnya orang tua pengen merdeka, bahwa Indonesia itu perjuangan dengan sesepuh-sesepuh kita ini, Ustadz. Jadi harus mengenal dengan sejarahnya gimana dan gimana. Ya harus tahulah. Hanya menitipkan yaitu disebutnya kalau di sekolah apa ya namanya sejarah tuh. Kebidangan sebagai sejarah kan gitu. Iya. Biar tahulah. Biar tahu bahwa di Pasawahan ini banyak unsur yang disebut yaitu situs. Ya. Cagar budaya ya. Cagar budaya termasuknya kan cagar budaya. Ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah diutarakan langsung tentang situs yaitu Balong Kambang dan Sawah Dalem. Kita sudah menyimak dan mendengarkan, bisa ditarik sebuah kesimpulan, yuk kita sama-sama lestarikan budaya paya leluhur. Siapa lagi kalau bukan kita, anak cucu kita. Dan kemudian sesudah ini langsung akan berziarah, yaitu langsung Ki Geden Pasawahan, Buyut Lurah. disebut Buyut Lurah. Selamat menyaksikan.